Dina menggenggam erat hasil tes DNA di tangannya. Napasnya tertahan seolah dunia berhenti berputar. Kertas putih itu seperti bom waktu. Siap meledakkan segala rahasia yang ia simpan selama ini. Anak ini, gumamnya dengan suara bergetar, sebelum air mata jatuh membasahi pipinya. Namun, sebelum ia sempat membaca hasilnya dengan lantang, pintu kamar terbuka. Bayu berdiri di sana, matanya tajam, penuh luka dan amarah. Dari belakang, Arya muncul dengan senyum tipis di wajahnya. Jadi, Dina? Suara Arya memecah keheningan. Anak itu milik siapa? Aku atau Bayu? Sebelum melanjutkan cerita, dukung channel kami dengan cara like dan subscribe. Agar kami dapat menghadirkan cerita-cerita yang lebih menarik. Inilah ceritanya. Dina adalah seorang wanita cantik berusia 28 tahun yang baru menikah dengan Bayu, seorang pria mapan dan penyayang. Mereka tinggal di rumah keluarga besar bersama ibu Bayu dan adik laki-lakinya, Arya, seorang pemuda tampan dan karismatik yang baru lulus kuliah. Kehidupan rumah tangga Dina dan Bayu awalnya berjalan harmonis, hingga suatu hari Arya mulai menunjukkan perhatian yang berbeda kepada Dina. Senyuman kecil, tatapan tidak wajar, dan sentuhan-sentuhan kecil yang tampak tidak disengaja membuat Dina merasa tidak nyaman. Namun, di sisi lain, Dina juga tidak bisa menghindari pesona Arya. Arya lebih muda, lebih spontan, dan sikapnya yang genit membuat Dina merasa seperti seorang gadis muda yang kembali diperhatikan. Sebuah percakapan santai di dapur berubah menjadi obrolan panjang penuh tawa, hingga akhirnya berujung pada pandangan mata yang berbicara lebih dari sekadar kata-kata. Dina tahu apa yang terjadi salah, tetapi hatinya mulai goyah. Hingga suatu malam, Bayu harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Kesempatan itu menjadi awal mula dosa. Hubungan terlarang antara Dina dan Arya terus berlanjut di balik punggung Bayu. Dina merasa bersalah, tetapi Arya selalu berhasil meyakinkannya bahwa apa yang mereka lakukan adalah spesial, dan hanya mereka yang bisa mengerti. Dalam setiap pertemuan mereka, Arya semakin berani, mulai dari sentuhan lembut ketika tidak ada orang lain, hingga ciuman rahasia di sudut rumah. Namun, rahasia sebesar ini tidak bisa bertahan lama. Ibu Bayu, Bu Siska, mulai curiga ketika melihat sikap Dina yang tampak gugup setiap kali Arya ada di dekatnya. Suatu hari, tanpa sengaja, Bu Siska melihat Dina dan Arya berbicara terlalu dekat di halaman belakang. Mata ibu mertua itu sempat membelalak. Tetapi Dina cepat-cepat memberi alasan bahwa mereka hanya membicarakan sesuatu yang tidak penting. Di sisi lain, Arya mulai menunjukkan rasa cemburu terhadap Bayu. Ketika Bayu memeluk Dina di depan Arya, ia merasa terbakar emosi. Arya mulai menyusun rencana untuk menjauhkan Dina dari kakaknya. Sementara itu, Dina merasa terjebak antara cinta yang ia miliki untuk Bayu dan gairah yang tak bisa ia kendalikan terhadap Arya. Bayu akhirnya pulang dari perjalanan luar kota. Dina berusaha bersikap normal, tetapi rasa bersalah mulai menggerogoti dirinya. Ia tidak bisa tidur nyenyak, selalu merasa diawasi oleh sesuatu atau seseorang. Suatu malam, Dina mendapati dirinya memuntahkan makanan di kamar mandi. Ia merasa pusing, lemas, dan emosinya tidak stabil. Bu Siska, yang mendengar suara muntah itu, langsung curiga bahwa Dina mungkin hamil. Ketika Dina akhirnya memeriksakan diri ke dokter, dugaannya benar, ia hamil. Namun, kebahagiaan yang seharusnya dirasakan Dina berubah menjadi ketakutan. Ia tidak yakin apakah bayi yang dikandungnya adalah milik Bayu atau Arya. Dina mencoba menyembunyikan ketakutan ini, tetapi Arya, yang mengetahui kehamilan Dina, mulai mendesak untuk mengetahui kebenarannya. Di saat yang sama, Bayu sangat bahagia dan mulai merencanakan masa depan mereka sebagai orang tua. Ketegangan meningkat ketika Bu Siska menemukan pesan singkat di ponsel Arya yang berisi percakapan mesra antara Arya dan Dina. Bu Siska langsung menghadapkan Dina dengan pesan itu, tetapi Dina hanya bisa menangis tanpa kata. Setelah menemukan bukti perselingkuhan Dina dan Arya, Bu Siska tidak bisa diam. Ia langsung memberitahu Bayu. Bayu, yang awalnya tidak percaya, merasa dunianya runtuh ketika melihat bukti itu sendiri. Ia marah, terluka, dan merasa dikhianati oleh dua orang yang paling ia cintai. Konfrontasi besar terjadi di ruang tamu. Bayu menuntut penjelasan dari Dina dan Arya. Dina hanya bisa menangis, sementara Arya, dengan arogan, mengaku bahwa ia mencintai Dina.
Suasana semakin panas ketika Bayu menantang Arya untuk pergi dari rumah mereka. Namun, Arya menolak, mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab atas bayi yang dikandung Dina jika ternyata itu adalah anaknya. Bu Siska mencoba menenangkan kedua anaknya, tetapi semuanya sudah terlanjur rusak. Rahasia ini telah memecah belah keluarga mereka. Dina akhirnya mengaku bahwa ia sendiri tidak tahu siapa ayah dari bayi yang dikandungnya, dan ini membuat Bayu semakin marah. Setelah semua yang terjadi, Dina memutuskan untuk meninggalkan rumah. Ia merasa bahwa kehadirannya hanya membawa kehancuran bagi keluarga Bayu. Namun, sebelum pergi, ia menjalani tes DNA setelah bayi itu lahir. Hasilnya menunjukkan bahwa bayi tersebut adalah anak Bayu, bukan Arya. Bayu, yang masih terluka, merasa bahwa meskipun anak itu adalah darah dagingnya, ia tidak bisa lagi mempercayai Dina. Ia meminta cerai dan memutuskan untuk membesarkan anak itu sendiri. Arya, yang merasa kalah, pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali. Dina akhirnya hidup sendiri, menanggung beban dosa dan kehilangan. Ia menyesali semua yang telah terjadi, tetapi menyadari bahwa beberapa kesalahan tidak bisa diperbaiki.